akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual. Bagaimana rubrik penilaiannya kira-kira percakapan coaching? Kita lihat berdasarkan apa saja Pak, rubrik penilaian yang sudah ada memang yang nilainya saya sudah siapkan Pak. Siap. Yang ada semua di situ. Jadi tinggal kita adopsi dia nanti. Nah kemudian mungkin kita perlu ketahui juga kompetensi coaching apa yang kita ingin membahas sebenarnya dari kegiatan kita ini. Ya, setelah yang saya pahami itu ada presence. Jadi bagaimana coach itu hadir sepenuh hati melayani coaching, memberikan arahan, memberikan bimbingan, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi-solusi. Kemudian mendengar aktif. Berarti di situ dia punya coach. Coachnya mendengar keterampilan mendengar aktif. Jadi coach ini merasa diperhatikan, merasa apa yang dia sampaikan itu benar-benar diperhatikan, didengar. Kemudian kalau begitu masuk bagian Andi ya, kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi. Ya, itu penting banget. Masuk bagian dia. Jadi friends kehadiran sepenuhnya. Terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Mengadakan pertanyaan berbobot. Karena pertanyaan ini nanti akan menggali semua gagasan itu yang mungkin bisa diwujudkan dari apa? Ini kan bisa menggali. Kemudian mungkin kita juga harus tahu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita inginkan. Intinya kan kita ini membahas pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ceritanya mungkin kita memberikan coaching kepada guru yang sedang menghadapi masalah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ nanti akan coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi apa dan apa yang dibutuhkan oleh si coach ini. Lain nggak mungkin dari sisi anunya Pak. Dari sisi proses coachingnya ini, coaching menemukan solusinya sendiri. Oh iya. Mungkin itu kan tujuannya itu juga. Iya, kita mengarahkan coaching nanti akan sampai akhirnya ada resolusi. Iya, betul. Dia menemukan solusi apa yang perlu dia lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, saya barangkali kita mulai saja observasinya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, ini ketemu lagi. Iya Pak. Kira-kira ada keperluan apa nih ke saya? Ini Pak, ada yang saya mau tanyakan sedikit nih Pak. Saya ingin mendapatkan arahan tentang kegiatan pembelajaran saya ini Pak. Iya. Kira-kira Pak Lutfi keperluannya kemana? Mungkin ada yang mau dibicarakan. Iya Pak. Ada sedikit yang saya mau tanyakan. Ini saya agak kebingungan penerapan di kelas ini. Saya ingin mendapatkan pengarahan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak galau tentang pembelajaran berdiferensiasi? Begini Pak, untuk penerapan kegiatan pembelajaran di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, saya masih bingung cara menerapkannya seperti apa. Pada saat di kelas agak sulit sepertinya menerapkan pembelajaran ini. Oh begitu ya. Nah kalau begitu menurut Bapak apa sebenarnya yang diinginkan sehingga pembelajaran ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Begini Pak, karena konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi ini baru sedikit kita pahami Pak. Paling tidak saya perlu 1 atau 2 kali pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh iya, jadi baiklah kalau memang itu yang diharapkan. Tapi bagus, saya setuju. Karena ini kan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia juga kan. Nah, menurut Bapak apa yang Bapak ingin implementasikan dari kegiatan ini?
Nah, begini Pak, kita buat pelatihan 1 atau 2 kali, tapi sebelumnya kita langkah pertama bentuk panitia dulu Pak. Dan kalau bisa kita mengambil narasumber dari luar Pak, supaya dia lebih bisa menerapkan sama teman-teman saya maupun teman-teman yang ada di sekolah ini. Oh, ya. Mungkin Pak Lutfi bisa memberikan gambaran rinci rencana kegiatan, kira-kira bagaimana yang baik dimaksudkan. Ya begini Pak, kalau usul saya nih Pak, kita bentuk panitia. Nanti kalau setelah terbentuk panitia baru kita rancang kegiatannya, kita tentukan waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian narasumbernya siapa. Seperti itu Pak. Oh iya, baik. Kalau begitu, selain itu ada nggak rencana lain kira-kira? Mungkin ada alternatif lain yang bisa dilakukan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan tujuan dari apa yang kita rencanakan bisa tercapai dengan baik. Oh iya, kalau menurut saya nih Pak, yang terpenting ini dalam misalnya dibuat pelatihan ini Pak, yang terpenting adalah menentukan siapa yang nanti akan jadi pelatih dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Kita cari orang yang berkompeten, yang bisa mengajarkan atau mempraktekkan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita. Nah, selain itu mungkin masih ada rencana-rencana lain yang bisa kalau digunakan sehingga nanti kegiatan pelatihan ini bisa berjalan dengan baik. Nah ya, dalam pelatihan itu saya ada juga yang sedikit mengganggu nantinya. Jangan kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, ada pihak lain yang menganggap baru seperti ini. Jadi bagi saya yang penting itu kita mengundang pengawas juga Pak. Setelah kita bikin pelatihan, kita rencanakan pengawas diundang dan pengawas bisa melihat langsung bagaimana itu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya kalau di kelas, supaya nanti tidak saling miskomunikasi tentang pembelajaran seperti ini Pak. Oke, baik, insyaallah semoga yang kita rencanakan bisa berjalan. Tapi masih ada yang saya tanyakan, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya apa yang kita rencanakan bisa tercapai yang sebaiknya? Oh, kalau menurut saya nih Pak, untuk pelatihan seperti ini kita butuh waktu mungkin 2 hari Pak. Yang pertama kita masuk teori dulu, yang kedua baru kita masuk praktek penerapan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak. Oke, mungkin saya juga perlu tanya, kira-kira ada nggak rencana lain selain yang sudah direncanakan sebelumnya supaya implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diwujudkan? Iya, kalau menurut saya begini Pak, setelah pelatihan ini selesai, kita lakukan implementasi di kelas, nanti akan dilakukan lesson study ke kelas-kelas yang sudah menerapkan pembelajaran ini Pak. Dari situ bisa kita lakukan atau kita bisa melakukan refleksi sebagai evaluasi nantinya Pak, apakah ini berjalan dengan lancar atau tidak. Ya, baik. Kemudian saya ingin tanyakan juga ke Pak Lutfi, kekuatan apa yang Pak Lutfi miliki sehingga lebih ingin mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Begini Pak, kalau untuk kekuatan di sini, kalau saya sendiri sebagai pribadi Pak, saya memiliki semangat untuk mempelajari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Saya juga sudah melengkapi rencana pembelajaran saya dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, dan teman-teman juga sudah tahu bagaimana konsepnya, tinggal mungkin penerapannya yang agak sulit diterapkan di kelas. Oke. Ya, itulah sudah mendapatkan masukan. Nah, mungkin saya juga ingin menanyakan ke Pak Lutfi. Nah, sebagai lebih tanggung jawab, apa yang Bapak ingin lakukan setelah kegiatan pelatihan ini? Nah, begini Pak, saya akan berupaya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini sebaik-baiknya, dan saya berharap kegiatan yang nanti akan diterapkan apabila pelatihan ini sudah selesai bisa berjalan dengan lancar. Ya baiklah, nanti insyaallah ke depan kita akan sama-sama mengevaluasi kegiatan tersebut agar apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Ya, amin Pak. Mudah-mudahan kita ini bisa melakukan rencana pelatihan tadi dan mudah-mudahan dapat memotivasi semua rumpun yang ada di sekolah kita ini supaya bisa menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas masing-masing dan bisa bertanggung jawab dengan kegiatan ini. Baik, berarti saya berharap semoga rencana Bapak bisa terwujud dan terlaksana sesuai harapan kita bersama. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih waktu untuk konsultasi. Iya, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi dan kita akan kembali bersama-sama membicarakan kalau ada kekurangan kita bisa berdiskusi. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Mantap. Tidak berkomentar maafnya. Oh iya. Boleh balik. Apa yang Iya. dari Hasan? Bagus, luar biasa Pak. Ya. Mungkin saya juga harus mengenal seperti itu nanti. Hanya mungkin Pak, respon mendengar aktif itu kayaknya setiap guru bicara itu Bapak ya itu masih kurang ada tapi tidak seberapa. Sudah ada tapi masih kurang maksimal. Jadi present sudah hadir penuh untuk merespon pertanyaan kemudian mendengar aktifnya kurang maksimal. Pertanyaannya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya jadi sebagai pengamat. Pada sesi praktik ini, nanti pada pengamatan nanti saya akan mengamati tentang bagaimana presensnya, kemudian bagaimana kegiatan mendengar aktif sebagai coach, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot dalam kegiatan simulasi ini. Nanti yang akan saya perhatikan adalah apakah coach melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian nanti apakah coach juga nanti menanyakan kembali kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dan seterusnya sesuai dengan indikator coach yang kita lakukan ini. Oke, jadi begitu saja sebelum kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Mohon maaf ini Pak Kisek. Saya datang menghadap ini karena ada satu kegalauan yang saya rasakan selama ini. Bumi Pak Kisek. Saya sebenarnya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi kayaknya saya belum terlalu paham bagaimana sebenarnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga saya masih ragu-ragu melaksanakan kegiatan ini. Tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak ya? Iya. Oke, saya fokuskan dulu Pak ya. Tadi ya, tujuan Bapak memang ingin ingin membuat ini bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi atau ini bagaimana? Ya, jadi rencana saya ini adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Ya, itu yang menjadi Untuk Pak, sudah sendiri kan? Ya. Saya rencananya dengan teman-teman lain, tapi saya mulai dari diri saya sendiri dulu. Nanti kalau misalnya hasilnya sudah lumayan bagus, rencana saya akan terapkan untuk saya berkolaborasi dengan teman-teman sehingga pembelajaran ini bisa diterapkan di kelas masing-masing. Jadi Bapak bilang ada kegalauan. Kira-kira apa yang membuat Bapak galau? Yang membuat saya galau itu adalah konsep dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Saya sudah baca di berbagai media dan berbagai topik, tapi saya belum paham. Mungkin ada baiknya kalau suatu saat ada kegiatan yang bisa dilakukan sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini selain saya yang tahu mungkin juga teman-teman bisa tahu. Baik. Menurut Pak Sudarsono, apa yang Bapak inginkan
sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diwujudkan? Sebenarnya saya ingin merencanakan kalau bisa ada mungkin kegiatan pelatihan yang diadakan di sekolah ini, sehingga nanti selain saya yang tahu mungkin teman-teman bisa tahu. Bagus Pak, saya setuju karena ini berkaitan dengan bagaimana upaya kita sebagai pendidik dalam rangka mengembangkan diri ya, agar proses pembelajaran di sekolah kita ini semakin baik. Kira-kira menurut Pak Sudarsono, langkah-langkah untuk implementasi ini apa saja yang bisa kita yang pertama itu sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kalau kita membentuk panitianya dulu. Panitianya, setelah itu nanti kita akan sinkronkan dengan rencana atau anggaran yang kita diberikan. Itu yang langkah awal yang harus kita lakukan. Terus kira-kira gambaran rencana kegiatan itu rencana gambarannya adalah kita mungkin melakukan kegiatan sosialisasi, tapi di dalamnya terlibat harus mungkin ada narasumber yang profesional, sehingga masukan-masukan tentang pembelajaran ini bisa tersampaikan dengan baik. ya, kedua kegiatan dan sosialisasi. Kira-kira ada nggak alternatif untuk maksudkan alternatif lain itu selain kita membuat kegiatan pelatihan sosialisasi itu, selain kita mengundang narasumber, mungkin dalam rangka bagusnya kita mengundang pengawas juga nantinya, sehingga nanti pada saat supervisi tidak terjadi diskualifikasi antara guru yang menerapkan diferensiasi itu dengan pengawas itu sebenarnya. semua ya, ada sosialisasi dulu. Iya, Pengawas juga. Kemudian berapa lama kira-kira waktu itu? kalau tahap awal itu biarlah mungkin bisa kita coba 1-2 hari, tapi saya sebenarnya berharap agar kegiatan itu berlanjut, jadi ada tindak lanjutnya, jadi 1-2 hari kita laksanakan dan kita melanjuti. Masih adakah alternatif? Masih adakah rencana lain kalau bisa mendukung kegiatan ini? Ya, selain itu mungkin kita bisa terapkan juga business study, sehingga nanti saat kegiatan berdiferensiasi ini bisa diketahui dari mana titik-titik lemah dari program. Menurut Pak Sudarsono, kekuatan apa yang membuat Bapak yakin bahwa kegiatan itu bisa dilakukan? Pertama itu saya sebenarnya punya kekuatan semangat, karena semangat saya untuk melakukan pembelajaran ini. Selain itu, selain saya punya semangat, yang kedua saya juga sudah mempunyai perangkat yang bisa saya gunakan yang sudah saya pelajari dari berbagai sumber, sehingga nanti ketika saya melaksanakan pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan mudah. Pak Sudarsono, setelah kegiatan berjalan, kira-kira tanggung jawab bagaimana yang Bapak akan lakukan sehingga kegiatan itu nanti bisa berkelanjutan? Ya baik, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran ini berupaya sebaik-baiknya, sehingga nanti saya berharap yang saya upayakan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga memberikan saya kesempatan untuk belajar terus belajar untuk mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Pak, ke depan mungkin kita perlu sama-sama mengevaluasi ya, supaya kegiatan yang kita rencanakan atau dijalankan ini juga sama-sama kita kawal agar benar-benar bisa berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Baik Kak, semoga rencana ini dapat terwujud
dan motivasi dalam masing-masing untuk berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pak, semoga rencana yang Bapak gagaskan sama-sama kita akan dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Baik Pak, terima banyak masalahnya. Semoga yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan sesuai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ke tahap hasil pengamatan ya. Ya. Oke. Kalau saya lihat dari semua yang kita akan amati, yang kita amati hari ini, potensi yang kita melihat di sini, semuanya muncul. Dan saya tidak melihat hal-hal yang mulai di sini, dan semuanya sudah diberikan dengan jelas, baik itu lewat desainnya, bagaimana kehadiran kita dalam menangani coaching, baik memberikan pertanyaan, dan yang satu lagi tentang mendengar aktif. Nah, saya pikir semua sudah dilakukan oleh coach. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa semakin lebih baik. Baik, Pak Menteri, sebelum dialog ini dilakukan, sebentar saya akan mengamati beberapa hal, di antaranya adalah bagaimana Bapak punya kehadiran di tempat ini. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengamati bagaimana Bapak bisa menjadi aktif. Dan mungkin juga yang terakhir adalah bagaimana saya ingin juga bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa saya amati. Kita mulai saja. Assalamualaikum Pak Kepsek. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu ini? Iya Pak, saya ingin dapatkan arahan masukan dari Bapak dan juga ada saya kesulitan tentang pembelajaran kelas. Kesulitan seperti apa Pak yang bisa dibagi kemarin? Iya ini kan sekarang ini Pak lagi di apa di tentang pembelajaran diferensiasi. Oh, diferensiasi ya Pak. Saya masih bagaimana pembelajaran ini? Saya bisa ingin mengaplikasikan pembelajaran ini di kelas saya supaya suasana kelas saya itu lebih baik lagi supaya sudah tidak sesuai dengan tuntutan pembelajaran itu belum merdeka Pak. Menurut Bapak yang seperti apa kira-kira yang Bapak inginkan supaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Ya. Mungkin harapan saya Pak, bagaimana mungkin kalau diadakan semacam pelatihan 1-2 kali pelatihan. Oh, pelatihan ya. Pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira bagaimana? Coba bisa dijelaskan dulu rencana pelatihannya seperti apa? Ya mungkin kita bikin semacam workshop gitu Pak ya. Kemudian ya kita mungkin bisa rencanakan bagaimana mungkin dengan tentang waktu dan anggaran itu mungkin disesuaikan, karena mungkin bagus kalau kita mengundang narasumber dari luar. Oh, gitu ya. Sekarang ya taruhlah pelatihan ya, kita buat ini pelatihan. Menurut Bapak perencanaannya berapa hari? Ya mungkin 1-2 hari lah Pak. 2 hari. Iya. 2 hari kita membuat pelatihan berdiferensiasi. Narasumber kita ambil dari luar. Oke. Bagaimana pertimbangan Bapak itu tentang implementasinya nanti? Implementasi pelatihan atau workshop ini menurut Bapak apa untuk pelatihan nanti? Mungkin itu Pak ya. Kita mungkin perlu teman-teman dikelompokkan dalam beberapa buku sesuai materialnya. Kemudian kita bikin workshop. Oh iya, Workshop itu mungkin sekaligus mungkin bisa menghasilkan perangkat yang mendukung kita untuk belajar berdiferensiasi supaya bisa mungkin langsung diterapkan di kelas kita. Oh, begitu ya. Jadi kita buat pelatihan dulu. Iya. Nanti ada sesi penerapan di kelasnya. Ya, kayak supaya teman-teman juga ada contoh gitu Pak. Oh iya. Jadi tidak cuma teori-teori tapi tidak tahu bagaimana aplikasinya. Kalau 2 hari kan misalnya hari pertama teori, hari kedua praktek, itu sudah kita praktekkan sampai dengan beberapa. Sekarang kira-kira kita ambil kira-kira. Ya.
Oh, gambaran kegiatannya seperti itu ya. Berarti teori dulu, nanti habis teori baru implementasi, simulasi mungkin ya. Simulasi ya. Oke. Masih ada alternatif lain selain kegiatan tersebut seperti apa? Mungkin juga apa ya, supaya apa kita setiap sudah bulan itu kita lebih mengawas Pak. Ya tidak pengawas itu juga supaya ada sinkron gitu Pak. Jangan sampai nanti kita sudah punya sesuatu yang baru tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pengawas. Ya, berarti rencananya juga mau melibatkan pengawas supaya ada sinkronisasi. Itu jadi bisa saling berkolaborasi. Ya, bagus. Berarti kita melibatkan pihak luar sebagai pemateri. Iya. Kita mau rencana melibatkan pengawas juga. Perannya sebagai kolaborator atau apa? Ya, pengawas nanti tentu sebagai supervisi ya Pak. Kan beliau selalu mensupervisi kita kan dalam setiap 3 bulan itu, mulai dari perangkat sampai pemilihan kan selalu beliau mensupervisi. Oh, seperti itu. Jadi jangan sampai kita bikin A tapi maunya pengawas mensupervisi B. Masih ada selain rencana tadi, masih ada rencana lain selain melibatkan pengawas. Iya mungkin setelah acara itu terrealisasi Pak ya, sampai kedua itu sudah berakhir. Mungkin selanjutnya kita perlu bagaimana mekanisme ada semacam evaluasi bersama supaya menjamin bahwa kegiatan itu setelah kita realisasikan kita juga bisa mewujudkan dalam kegiatan kelas sehari-hari. Ya, kalau menurut saya bagus kegiatan seperti itu saya dukung Pak. Saya dukung karena berkenaan dengan kita punya sumber daya di sekolah negeri. Dulu kita mampu menerapkan pembelajaran berdifferensiasi di sekolah. Menurut Bapak kekuatan apa yang Bapak miliki dalam menerapkan kegiatan pembelajaran berdifferensiasi? Ya, alhamdulillah Pak, saya dengan teman-teman di UPUN punya motivasi yang sama. Kita ingin bagaimana kita bisa mengikuti perubahan model pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini. Oh, berarti teman-teman? Ya, ada beberapa teman yang memang sudah menyiapkan mencari informasi tentang bagaimana RDP-nya, bagaimana tentang teori-teori pembelajaran berdifferensiasi. Oh, seperti itu ya. Oke, kalau begitu wujud tanggung jawab Bapak dengan bagaimana wujud tanggung jawab Bapak dengan teman-teman setelah pelaksanaan ini atau sementara pelaksanaan ini dan setelah pelaksanaan implementasi kegiatan implementasi? Ya, tentu Pak, mungkin yang perlu saya pastikan acara itu berjalan lancar. Namunnya saya juga harus memberikan semacam dorongan kepada teman-teman itu mewujudkan ini dalam kegiatan kelas. Kebetulan saya ketua UPUN, jadi mungkin dalam UPUN saya bisa memberikan motivasi teman-teman untuk tetap semangat untuk mewujudkan apa yang sama-sama kita ingin wujudkan. Oke, jadi menurut Bapak pelaksanaan kegiatan tadi diklat ya, menurut Bapak kapan pelaksanaan kegiatan yang terbaik? Bagusnya Pak kegiatan ini di awal semester Pak, supaya nanti ada produk yang bisa langsung diaplikasikan di pembelajaran di semester depan ini. Oh, di awal semester ya? Iya, di awal semester. Ada perencanaan untuk evaluasi tidak? Misalnya referensi? Iya, itu juga ada Pak. Nanti mungkin setelah kegiatan itu untuk evaluasi itu kita bikin semacam lesson study. Misalnya kita melihat ada guru A yang memang kita rasa beliau dalam implementasikan itu bagus, ya sama-sama kita lihat sebagai sebagai model yang mungkin kita bisa mengambil hal positif, kita juga bisa memberikan masukan dan bisa jadi inspirasi untuk semua guru. Bagus sekali. Kalau begini, nanti kedepannya kita akan melakukan evaluasi implementasi pembelajaran berdifferensiasi ini sama-sama. Kita lihat sampai di mana keberhasilannya. Seperti ini ya. Keberhasilan untuk kegiatan berdifferensiasi berarti melibatkan semua rukunnya Bapak atau seluruh rumpun mata pelajaran di sekolah ini? Semua Pak, cuman memang kita bagi kelompok ke rumpun-rumpun supaya pada saat pembuatan RDP itu jelas. Ada nanti RDP yang berdifferensiasi dari rumpun
Jadi ada kerjasama. Kalau udah dibagi begitu Pak, kolaborasinya akan kesulitan. Iya, oh seperti itu ya. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terwujud dan bisa kita lakukan secara berkala. Iya, bisa Pak. Ya, mohon dukungannya Pak. Insya Allah kita akan usaha kita kolaborasi sama-sama ya. Iya, insya Allah. Ya, semoga sukses kegiatannya Pak ya. Amin, insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi setelah saya mengamati beberapa adegan-adegan, ternyata di situ terlihat dialog yang interaktif antara Mochi dan coach. Jadi di sini tidak terlihat lagi bebas dari penilaian asumsi, kemudian sudah fokus pada area yang dikembangkan. Nah, dari sini mungkin terlihat dari data yang saya himpun, saya dapatkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena tadi sudah dua, kemudian rencana setengah jawab. Oke, demikian pengalaman saya. Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan sesi registrasi dan melakukan observasi. Nah sekarang mungkin yang interogasinya apa kira-kira yang sudah kita lakukan pada saat kita melakukan coaching ini? Ya, apa ya yang sudah kita lakukan selama kegiatan tadi itu seperti mencoba memberikan bagaimana keterampilan kita menanyakan atau memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dari si coaching. Iya, karena indikator tercapai pengembangan yang sudah tadi kan seperti bagaimana pertanyaan yang berbobot, bagaimana kita menggunakan kita tujuan, kemudian rencana, kemudian yang terakhir bagaimana tanggung jawab dari yang sudah digunakan oleh si coaching. Nah, si coaching juga berusaha menunjukkan kehadirannya dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coaching. Quote-nya berupaya untuk menunjukkan bahwa dia sebelumnya hadir di dalam percakapan tadi. Jadi si coaching menyampaikan masalah, si coachnya mendengarkan dengan seksama, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Tapi kalau menurut Pak Lutfi, kira-kira kalau waktu saya menjadi coach tadi, apa yang perlu dikembangkan? Apa yang masih kurang dari saya? Kalau saya melihat semua dari segi kehadiran kita coach pada saat mendengarkan, pada saat menerima coaching sudah terlihat baik, mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya adalah mengarahkan coaching sudah bagus sekali, sudah terlihat dialog tadi. Oke, mungkin masih masih iya. Mungkin kalau sudah berulang-ulang kali mungkin sudah akan terbiasa. Tapi memang kita tidak ngerti kompetensi mana yang kira-kira masih perlu dikembangkan. Kalau dari kesimpulan kita Kalau kira-kira yang mana? Yang masih kurang, masih belum dikembangkan. Yang masih perlu dikembangkan adalah mungkin ada satu pertanyaan. ya, saya sepakat. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan mengarahkan ke arah itu, penyelesaian masalah. Juga pilihan kata kan pas kita memilih kata untuk bagaimana kata itu benar-benar bisa menggiring, tidak kaku, luas, itu kadang-kadang perlu kebiasaan. Tadi kan kita sudah menyampaikan catatan tentang hasil observasi tadi kita sudah sampaikan semua, dan mungkin kita harus kompetensi apa lagi kira-kira yang akan kita kembangkan setelah hasil coaching. Kalau menurut kamu apa yang perlu dikembangkan? Kemampuan mengarahkan kunci untuk menyusun rencana dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu butuh sekali sebenarnya. Pada saat itu tiba-tiba ada masalah yang dikemukakan oleh coaching, kita harus cerdas untuk melihat diarahkan seperti apa, dan pertanyaan seperti apa yang bagus supaya lebih terarah untuk penyelesaian masalah. Menggali, Ya, betul. Ya, kayaknya menggali apa ya?
menginvestigasi supaya potensi gagasan yang dimiliki itu muncul semua. Itu yang kadang-kadang apa ya, bagaimana? Iya, bagaimana? Bagaimana mengarahkan sampai ke situ? Kan harus muncul semua dulu. Kalau kita sudah muncul beberapa, baru kita bisa memberikan opsi. Kira-kira yang akan ke sini. Harus digali dulu, gali dulu. Jadi kompetensi yang bisa lah, yang bisa berkembang dari hasil observasi tadi, semua bisa kita tinggal Ya, insya Allah. ya kita pasca selesai observasi kita ingin bersama-sama mengucapkan syukur kitanya kita dan sesuatu sesuai dengan insyaallah ini untuk kita nanti seperti menjadi beberapa sekolah bisa melakukan kemudian kita ini